Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Maulana dan teman saya Alfian Bimantara. Kami dari DKV semester 6 Malam, di mata kuliah Psikologi Desain. Kami kelompok 7 mau mempresentasikan persepsi bentuk, figur, dan latar. Untuk persepsi bentuk, definisi bentuk dalam artian bentuk merupakan suatu penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas terluarnya namun tidak tergantung pada lokasi atau koordinat dan orientasi terhadap bidang semesta yang ditempati. Bentuk objek yang tidak tergantung pada sifat spesifik seperti warna, isi, dan bahan. Persepsi bentuk yaitu kemampuan persepsi manusia yang menyederhanakan dan mengelompokkan elemen yang dilihat dan dirasakan oleh manusia melalui suatu kesatuan. Melalui tes persepsi, psikolog menemukan bahwa raut atau bentuk lebih mudah dipahami. Psikologi persepsi mempelajari persepsi raut untuk mengukur derajat keakuratan gambar persepsi seseorang. Dalam studi ini, individu dituntut membandingkan raut yang spesifik dalam satu variasi bentuk. Nah, seperti gambar berikut. Riset ini menyimpulkan bahwa ada kecenderungan umum di mana lebih baik mengamati raut atau bentuk yang sederhana, bisa dan simetris. Maksud kami biasa dan simetris. Informasi ini dapat membantu mendesain lambang dan bentuk yang dapat diminati banyak orang atau masyarakat. Seperti tanda yang memerlukan identifikasi yang tepat untuk bisnis atau kooperasi agar mudah dikenal dan diingat. Persepsi bentuk melalui pola yang sudah dikenal. Sebuah pola adalah ingatan yang terstruktur dan membentuknya menjadi sebuah pengertian atau konsep. Dengan demikian, cara ini adalah bersifat top-down atau skema memori. Jika dia gagal dalam melihat pola ini, berarti dia akan gagal pula menghasilkan sebuah konsep objek yang dilihat. Contoh lain diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar berikut. Anda akan gagal membacanya jika Anda membacanya dengan cara biasa, dan Anda akan terbiasa dengan sebuah pola pembacaan yang lazim. Seseorang perlu memahami apa dan bagaimana pola persepsi itu. Mencari pola persepsi adalah alamiah. Bagaimana esensial dari kegiatan berpikir visual. Ini ada tips menggunakan pola visual. Yang pertama yaitu pola visual untuk kata dan gambar itu dipergunakan yang sama. Kedua, gunakan pola visual yang sudah lazim, misalnya jenis huruf, jenis kata, dan kalimat. Tiga, gunakan cara pembacaan kata, kalimat yang sudah lazim, misalnya dari kiri ke kanan. Keempat, perhatikan cara pembacaan elemen pola visual, misalnya dari kiri, kanan, memusat, atas, bawah. Melihat pola. Langkah pertama dalam proses ini adalah mempersepsikan pola menyeluruh tanpa melihat kepada detail. Langkah kedua adalah analisis detail terhadap keseluruhan pola, yaitu sebuah proses yang mengiringi atas kebutuhan dan atensi individu. Menurut McKim, pada pengamatan orang yang lemah dan stereotip, proses ini melihat pada langkah kedua yaitu justru akan dipenuhi dengan imajinasinya sebagai kompensasi terhadap kegagalan melihat sebuah pola. Pada langkah kedua atau proses analisis pola dapat dibaca pengamat misalnya dalam kegiatan penggambaran, contohnya saat membuat sketsa garis keseluruhan gambar. Kedua, pengembangan detail yang menghubungkan gambar sebuah objek, misalnya pada gambar manusia. Ketiga, memfokuskan pencarian hal yang dirasa pada gambar tersebut. 2. Melihat pola bentuk dalam sekejap atau tekistoskopik. Cara ini sebaliknya dari cara yang melihat pola. Cara ini bersifat bottom up, misalnya membuat sebuah rancangan tata letak grafis lingkungan, membuat kompleks bangunan atau arsitektur, membuat desain baju atau fashion. Setelah sebuah konsep diperoleh, dapat memanfaatkan teknik tekistoskopik.
Thecystoscopic adalah sebuah instrumen yang berguna untuk memancing imajinasi kilat pada otak manusia. Salah satunya teknik yaitu dengan melihat pada layar proyeksi. Salah satu versi teknik thecystoscopic itu umumnya dikenal kalangan seniman dan desainer, dan dapat dipakai menangkap sebuah esensi imajinasi visual yang baru. Dalam perkataan lain, imajinasi kilat ini dapat memintas kerja otak kiri verbelastik ini dan dapat memanggil seterusnya daya otak kanan untuk mengamati dan menyadari ruang dan bentuk. Dalam penglihatan thecystoscopic, kita dapat merekam pengalaman visual dalam sekejap. 3. Membagi perhatian dan meningkatkan memori visual. Tentang hal ini, Joe Jackson menjelaskan tentang kemampuan pianis atau pemain piano yang dapat mengembangkan cara bermain musik dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan mereka dengan baik. Apakah ini relevan dengan kegiatan menggambar? Di antaranya adalah kebutuhan untuk memperhatikan antara kertas dan objek. Tetapi perhatian ini terhadap apa yang terjadi di atas kertas dialihkan dan dipindahkan oleh dari subjek. Selanjutnya, untuk meningkatkan memori persepsi, menurut Jocelyn Iresen-Penny adalah hal pokok yang harus diperhatikan adalah ingatan visual, bukan ingatan verbal. Yaitu pertama ada chunking. Ini adalah cara kerja kita untuk mengingat hal-hal sebagai entitas atau suatu visual itu sendiri sebagai koleksi unit yang lebih kecil. Misalnya, mengingat kata-kata sebagai kata-kata bukan berarti sebagai urutan huruf tetapi sebagai imajinasi. Kisah melatih diri untuk mengingat berdasarkan teknik ini. Misalnya, mengingat pola visual yang sering ditemukan pada wajah. Dan karena memulai belajar untuk mengingat persepsi beberapa bagian pada pola visual. Kedua, memori lampu kilat atau flashback memory. Artinya dengan cara emosi dan minat agar persepsi itu lebih hidup dan sulit dilupakan dari kenangan atau bisa dibilang normal. Kematian seorang adalah contoh yang terkenal menyebabkan semua orang mudah mengingat wajahnya. Jika kita menemukan persepsi objek dan menghubungkan dengan emosi yang cocok, akan yang membuatnya lebih mudah diingat. Selanjutnya, pemahaman teori Gestalt. Pengertian dari teori Gestalt yaitu berasal dari bahasa Jerman yang berarti konfigurasi, pola, kesatuan atau keseluruhan. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia bukan sekedar makhluk reaksi yang hanya akan membuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Manusia adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani rohani. Sebagai individu, manusia juga beraksi atau berinteraksi dengan dunia luar melalui caranya sendiri. Menurut teori Gestalt, persepsi adalah sebuah pembawaan yang mendorong mendorong orang-orang langsung menyederhanakan berbagai perpaduan sensasi yang kompleks ke bentuk pengelompokan yang sederhana. Berikut ada 3 tokoh pendiri teori Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer yang meneliti persepsi yang terintegrasi dalam gerak. Max Wertheimer dilahirkan di Prague pada tanggal 1880. Dianggap sebagai pendiri psikolog Gestalt bersama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka. Yang kedua, ada Wolfgang Kohler yang meneliti tentang insek pada simpanse. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887 di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Canary. Ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang penting, The Mentality of Apes, yang membuat tentang eksperimentasinya mengenai kera dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Yang ketiga ada Kurt Kafka yang menguraikan secara rinci mengenai hukum-hukum persepsi. Kurt Kafka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Ia studi di Berlin juga mencapai PhD, bisa dibilang dokter filsafat dalam bidang psikologi pada tahun 1909. Tahun 1925 ia mempublikasikan Principles of Gestalt Psychology, sistem utama di dalam psikologi Gestalt. Ia adalah seorang pertama yang menulis artikel
dalam bahasa Inggris mengenai psikologi Gestalt. Hukum-hukum teori Gestalt. Yang pertama ada hukum Pragnas. Menurut hukum Pragnas, jika individu mengamati suatu objek, maka individu tersebut cenderung memberikan kesan terhadap objek yang diamati. Kesan yang memberikan arti didasarkan pada warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua, ada hukum keterdekatan atau law of proximity. Dalam kita mengamati objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit persepsi. Dengan demikian, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat yang cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Contohnya, seperti gambar berikut, garis-garis di atas akan terlihat sebagai 3 kelompok garis yang masing-masing terdiri dari 2 garis, ditambah dengan 1 garis yang berdiri sendiri di sebelah kanan. Selanjutnya ada hukum ketertutupan atau law of closure yang menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti, atau hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Contohnya seperti gambar berikut. Gambar garis-garis di atas akan dipersepsikan sebagai 2 segi 4 dan garis yang berdiri sendiri di sebelah kanan. Tidak dipersepsikan sebagai 2 pasang garis lagi setelah ada garis melintang yang hampir saling menyambung antara garis tegak garis yang berdekatan. Selanjutnya ada hukum kesamaan atau law of equivalence. Dalam kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan atau similarity satu sama lain akan diorganisasi ke dalam suatu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau totalitas. Contohnya seperti gambar ini, deretan bentuk di atas akan cenderung lebih dilihat dengan deretan-deretan yang mendatar, membentuk suatu O dan X berganti-ganti, bukan dilihat sebagai deretan-deretan tegak. Selanjutnya ada hukum kontinuitas atau alignment, bahwa hal-hal yang kontinu atau yang merupakan kesinambungan atau kontinuitas yang baik mempunyai tendensi untuk membentuk suatu kesatuan Gestalt. Contohnya seperti gambar berikut. Pada gambar di atas akan cenderung mempersepsikan gambar sebagai 2 garis lurus yang terpotong, bukan berarti 2 garis yang menyudut saling membelakangi. Selanjutnya ada persepsi kanonik. Persepsi kanonik, suatu gagasan dari psikologi Gestalt yang artinya sebagai sebuah sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek atau suatu citra, yaitu image, yang pertama kali muncul di pikiran Anda saat mengingat suatu bentuk. Hampir semua orang ketika disuruh menggambarkan sebuah cangkir, maka akan menggambarkan cangkir yang terlihat dari samping, gagang yang sebelah kanan, dan tatakan di bawah, atau yang bisa dibilang cangkir, kadang tidak ya, dan ada asap yang keluar atau sendok di dalam cangkir. Contoh seperti gambar berikut. Hal ini dibuktikan selama bertahun-tahun penelitian pada tahun 80-an sampai 90-an, bahkan pada daerah yang berbeda, seperti di daerah Palo Alto, California, Waterloo, Iowa, Chicago, London, dan Istanbul. Dan bahkan mungkin Anda juga jarang menggambar melalui perspektif lain ketika disuruh menggambar sesuatu. Perspektif kanonik ini adalah gambaran termudah yang muncul secara visual di pikiran dan biasanya hanya tampak pada depan atau samping, dan digambar mulai dari dasar atau bagian bawah atau bagian atas. Jadi tidak aneh jika anak-anak disuruh menggambarkan pemandangan yang digambar adalah 2 gunung, lembah, jalan, sawah, rumah, matahari menyempil dari gunung-gunung itu. Pengaplikasian kanonik pada DKV. Pengaplikasiannya pada desain komunikasi visual adalah jika ingin tahu menampilkan suatu gambar atau imajinasi, buatlah suatu imajinasi atau gambar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lebih sedikit bagian dari objek yang tidak dapat terlihat. Kedua, sudut pandangnya merupakan sudut pandang yang paling sering dilihat. Ketiga, sudut pandangnya merupakan sudut pandang yang paling baik. Selanjutnya, persepsi konstanta. Persepsi yang terbentuk oleh suatu individu melalui persepsi konstanta merupakan hasil pengenalan individu tersebut terhadap objek yang bersifat konstan. Walaupun maukan sensoris terhadap objek tersebut berubah, ada 3 tipe konstanta, yaitu pertama, konstanta ukuran atau size konstansi.
Pengenalan bahwa objek akan berukuran sama meskipun gambar retina objek tersebut kita berubah. Kedua, konstanta bentuk atau shape constancy adalah pengenalan bahwa objek tetap mempertahankan bentuk yang sama meskipun orientasinya terhadap kita berubah. Ketiga, ada konstanta kecerahan atau brightness constancy. Artinya pengenalan bahwa objek mempertahankan derajat kecerahannya meskipun jumlahnya cahaya yang berbeda jatuh di permukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Bimantara akan menjelaskan tentang persepsi kesatuan unity. Sebelumnya saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Persepsi kesatuan atau unity. Persepsi unity atau kesatuan ini adalah bagian dari sebenarnya tafsiran terhadap teori kesatuan Gestalt. Tafsiran ini bervariasi dalam hal latar belakang dan acuan yang dipakai seniman, arsitek, desainer juga menjadi latar belakang pengamat dalam menafsirkan suatu desain atau makna dan karya. Beberapa jumlah dalam persepsi kesatuan antara lain: 1. Karakteristik desain yang memenuhi syarat kesatuan unity. Kualitas kesatuan dapat didefinisikan sebagai harmoni yang menyeluruh atau mengapresiasikan perasaan dalam dapat terpenuhnya yang menunjuk kepada unity. Kesatuan yang dapat timbul dari karakter-karakter sebagai berikut. 1. Memiliki keseimbangan. 2. Memiliki kontras. 3. Memiliki harmoni. 4. Memiliki penonjolan. 5. Memiliki proporsi. 6. Memiliki simple dan praktis. 7. Memiliki skala. 8. Memiliki irama. Dan yang terakhir adalah bervariasi. Hari ini dapat diperpanjang sebab juga termasuk atribut visual yang memberikan sumbangan kepada raut dan bentuk atau kualitas bentuk. Organisasinya adalah kesatuan. Beberapa contoh tafsiran yang dimaksud dalam kekayaan objek gambar yang baik dapat disebut sebagai berikut. Sederhana, 2 mudah ditangkap, 3 mudah diingat, 4 reguler, 5 familiar, 6 simetris, 7 seimbang, 8 proporsional. Kualitas pesan visual adalah kontras elementar atau kelompok elemen yang menunjuk kepada tataran atau kualitas fisiknya, antara lain memiliki ukuran, memiliki kesan dan berat, massa, jumlah, raut, kesederhanaan, reguler, warna, volume atau tone, tekstur, arah, orientasi, persepsi bentuk yang mudah diingat. Hukum Pranas. Hukum Pranas adalah suatu hukum dasar yang memiliki lapangan persepsi dalam sebuah gambaran yang berbeda agar objek lebih mudah diidentifikasi. Hukum Pranas adalah suatu hukum yang mengapresiasikan dalam sebuah raut. Hukum itu dirumuskan apabila kita berhadapan dengan suatu objek yang baik strukturnya stabil dan paling sederhana, maka mempresisikan hanya diperlukan sedikit energi. Hukum Pranas menyatakan organisasi secara visual ke objek penggemar akan secara utuh, yang berarti makna utuh mencakup keteraturan, kesederhanaan, dan kesimetrisan. Hukum Pranas adalah sebuah cara untuk menghasilkan suatu dunia pengamatan yang menyampaikan esensi. Hal itu yang paling penting. Secara hukum, suatu objek umumnya memiliki raut, tampilan padat, dan warna yang nadanya memiliki berbeda atas gambaran-gambaran yang dimiliki latar belakang di dalamnya memiliki sebuah bidang yang persepsinya manusia. Menurut psikolog Gestalt, sebagian dari kualitas gambar objek yang baik adalah yang memiliki kesederhanaan, reguler, simetris, dan mudah diingat. Dasar asumsi ini yang diperlihatkan hukum Pranas adalah raut tak berbentuk, tak ujung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Cenderung memiliki sulitnya dipersepsikan atau diingat. Sebagian tambahan dua faktor adalah yang terpenting dalam proses ini adalah energi pengamat atau keinginan meneliti dan mengidentifikasi raut itu. 2. Banyaknya beberapa waktu yang tersedia mengamati suatu imaji. Persepsi figur dan latar. Latar belakang persepsi figur dan latar adalah atensi atau perhatian. Hal ini sudah
terangkan pada bab sebelumnya. Atensi ini juga dihubungkan dengan persepsi bentuk dapat disebut dengan selective perfection. Prinsip ini juga mendasari tentang persepsi figur dan latar pemberian aksentuasi pada desain, pembuat kontras, elemen komposisi dalam desain. Persepsi ini mengarah ke cara dunia dilihat, dirasakan, dicicipi, atau dibawi, dan dengan kata lain sebagai proses ini paling mendasar dalam bentuk persepsi adalah pengenalan akan suatu objek dalam suatu latar belakang. Kemampuan dari memisahkan suatu objek dari latar belakang adalah dasar untuk semua persepsi. Jika objek tidak memiliki daya tarik, maka dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Figur memiliki bentuk lebih jelas ketimbang latar belakang. 2. Memiliki struktur tidak latar belakang. 3. Latar belakang dapat diamati sebagai gejala tidak punya batas tetapi figurnya punya batas. 4. Figur terletak di depan latar belakang. Visual terhadap ahli psikologi, persepsi dapat mengungkapkan sebagaimana besarnya pada manusia menganggap shape atau raut dan bentuk form. 2 atau 3 dimensi, namun ada perbedaan antara persepsi antara anak-anak dan orang dewasa. Apabila anak-anak menerima informasi visual yang sama, sebagian yang diterima orang dewasa tentang informasi persepsi yang diperoleh akan sama tetapi tetap berbeda. Menggambarkan imaji dan raut mencocokkan dengan memori dan ingkaran. Walaupun demikian, kedua proses persepsi tersebut memiliki kesamaan yang kompleks. Setelah menerima informasi visual, pengamatan mulai mengklarifikasi dan mulai mengidentifikasi. Proses pengenalan bentuk memerlukan kehadiran sinar sebagai mata dan kontras dapat mengamati gambar dan latar belakang. Persepsi wujud memiliki parsial dicapai sebagian dapat diidentifikasi struktur tertentu dan karakteristik permukaan dalam bentuk keliling, warna dan nada, posisi ruang, dan pergerakan yang pengecilan. Persepsi figur dan latar pada produk iklan. Dalam iklan, misalnya wanita cantik dapat membentuk persepsi tentang barang yang dipasarkan. Secara psikologis, wanita memang cantik dapat membentuk pusat perhatian dan asosiasi-asosiasi lainnya dan persepsi yang ditimbulkan. Dalam teori persepsi, ini figur adalah suatu kesatuan pusat kesadaran manusia pada suatu yang tertentu, sedangkan latar adalah bukan menjadi pusat kesadaran. Persepsi organik Kurt Goldstein. Keputusan persepsi pertama adalah pada yang muncul dan latar belakang. Figur adalah suatu proses yang muncul menonjol dalam suatu latar belakang. Figur adalah menjadi pusat kesadaran manusia yang membentuk setiap proses yang muncul dan menonjol dari suatu latar belakang. Menurut Goldstein, persepsi figur adalah pusat kesadaran. Misalnya seorang melihat di dalam kamar itu dan latar belakangnya dalam tindakan figur adalah apabila orang membaca buku, maka buku adalah suatu figur yang menonjol dari aktivitas-aktivitas lain seperti menggigit pensil, mendengarkan radio dari rumah tetangga.